Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai karakteristik dan juga tahapan penelitian kuantitatif, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Insinyur Elizar ST MSc IPM. Nah, dalam kelompok 2 ini terdapat 5 anggota kelompok. Saya sendiri, Azna Nabila. Dan saya Ilham Winaldi. Saya Syekh Askarija. Saya Muhammad Agil. Saya Rahmat Maulana. Saya, Azna Nabila, akan menjelaskan mengenai tahapan penelitian kuantitatif bagian 1 dan juga 2. Yang pertama merupakan identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian ini bertujuan agar si peneliti mengetahui masalah apa yang akan diteliti. Dalam bidang kesehatan, diagnosis pneumonia dari citra X-ray paru-paru sering memerlukan waktu lama dan juga berpotensi terjadi kesalahan interpretasi oleh manusia. Itu merupakan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga solusi yang didapatkan yaitu diperlukan pemanfaatan deep learning yang berguna untuk membantu mendeteksi penyakit secara otomatis dan juga lebih akurat. Yang kedua merupakan perumusan tujuan dan juga hipotesis. Sang peneliti juga harus mengetahui tujuan penelitian dan juga hipotesis penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model deep learning untuk mendeteksi pneumonia dari citra X-ray paru-paru. Dan juga hipotesis penelitian yang diajukan yaitu bahwa model konvolusional neural network atau CNN mampu mendeteksi pneumonia dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Saya Syekh Askarija. Saya di sini menjelaskan tentang desain penelitian dan pengumpulan data. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan algoritma konvolusional neural network atau disebut CNN untuk melakukan klasifikasi citra X-ray paru-paru. Model dikembangkan menggunakan framework seperti TensorFlow atau PyTorch untuk membedakan citra paru-paru normal dan pneumonia. Keempat, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian berupa dataset citra X-ray paru-paru yang diperoleh dari dataset pabrik atau rumah sakit. Dataset tersebut terdiri dari citra pasien normal dan pasien yang menderita pneumonia yang akan digunakan untuk melatih model deep learning. Kemudian untuk tahapan kelima dan enam dilanjutkan juga oleh teman saya. Oke, baik. Saya Ilham Winaldi. Saya akan melanjutkan tahap yang kelima, yaitu analisa data. Data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan melatih model CNN menggunakan dataset citra X-ray paru-paru. Kinerja model kemudian dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall dan F1 score untuk mengetahui tingkat keberhasilan model dalam mendeteksi pneumonia. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model deep learning mampu mendeteksi pneumonia dari citra X-ray yang dengan akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, sistem ini berpotensi digunakan sebagai alat bantu diagnosis bagi tenaga medis, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dataset yang lebih benar. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Nama saya Muhammad Agil. Pada slide mengapa identifikasi masalah penelitian sangat krusial. Identifikasi masalah penelitian sangat krusial karena menjadi dasar dalam menentukan research gap, tujuan, metode, dan arah penelitian. Contohnya dalam bidang kesehatan, diagnosis pneumonia dari citra X-ray masih memerlukan waktu lama dan berpotensi terjadinya kesalahan interpretasi oleh manusia, sehingga diperlukan pemanfaatan
deep learning untuk membantu proses deteksi penyakit secara otomatis dan lebih akurat. Oke, slide ini akan juga dijelaskan oleh teman saya, Rahmat Maulana. Baik. Pada slide ini kita akan membahas perbedaan antara tujuan penelitian dan hipotesis penelitian. Nah, pertama, tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari sebuah studi. Ia berfungsi sebagai arah yang jelas sehingga peneliti tahu fokus yang harus dicapai. Misalnya, dalam penelitian deep learning di bidang kesehatan, tujuannya adalah mengembangkan model untuk mendeteksi pneumonia dari citra X-ray paru-paru. Lalu sementara itu, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya melalui data. Nah, jadi hipotesis lebih bersifat prediktif dan harus dibuktikan. Contohnya, hipotesisnya adalah bahwa model Convolutional Neutral Network atau CNN mampu mendeteksi pneumonia dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional. Oke, saya Azna Nabila. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari tugas yang kami buat. Nah, penelitian kuantitatif itu memiliki 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian perumusan tujuan dan hipotesis, kemudian desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan juga penarikan kesimpulan dan juga rekomendasi. Dalam bidang kesehatan, penerapan deep learning, contohnya seperti model Convolutional Neural Network atau CNN, dapat bermanfaat untuk mendeteksi pneumonia dari citra X-ray paru-paru secara lebih cepat dan juga lebih akurat. Sehingga teknologi ini berpotensi menjadi alat bantu bagi tenaga medis dalam proses diagnosis penyakit. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.